Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Hari ini, mari kita ngomongin film horor Indonesia terbaru yang berjudul Paku Tanah Jawa. Film Paku Tanah Jawa ini hasil kolaborasi dari dua negara, Armani Entertainment dari Malaysia sama Loop Entertainment dari Indonesia. Disutradarai sama Bambang Grias, yang sebelumnya udah beberapa kali menggarap film horor lokal. Tapi, setelah menonton film ini, saya bertanya-tanya, kok bisa film kayak gini tayang di bioskop? Cus langsung aja, mari kita ulas. Kayaknya pesugihan emang udah jadi zona nyaman horor Indonesia. Film ini cuman sebatas tentang pesugihan, tanpa pengembangan karakter atau konteks yang kuat. Kita bahas dulu sinopsisnya. Film ini bercerita tentang Handini, seorang sinden yang melakukan ritual, tapi sayangnya ritual tersebut gak berjalan mulus. Konflik utama muncul ketika Pak Kusno, orang kaya di kampung itu, mati setelah berkunjung ke rumah Handini. Warga mulai curiga dan menuduh Handini. Tapi sayangnya, banyak hal yang gak jelas di film ini. Saya gak tahu apa motivasi Handini dalam melakukan pesugihan. Apakah dia ingin menjadi primadona di desanya? Apakah dia mencari kekayaan atau ingin menjadi sultan? Sayangnya, film ini gak memberikan jawaban yang memuaskan. Sebenarnya, film ini punya potensi. Misalnya, salah satu aspek yang saya suka ialah setting ritual di dalam goa, lengkap dengan kelawar asli yang bikin suasana makin seram. Bahkan, ada ular-ular gede yang kelihatan nyata. Tapi, sayangnya, adegan ini malah dihancurkan sama setan yang kurang menyatu dengan filmnya. Dari segi cerita, plotnya agak ngawang-ngawang sama kurang jelas. Banyak adegan yang seolah-olah cuman pengisi waktu tanpa kontribusi nyata terhadap alur utama. Contohnya, adegan di dalam bus yang gak ada hubungannya sama sekali dengan cerita utama. Nah, masalahnya gak cuman pada sisi cerita, tapi juga pada akting para pemainnya. Dialognya terasa kaku, ekspresi wajah terbatas, dan terlalu banyak adegan menangis yang terasa dipaksakan. Masayu sama pemeran lain kurang mampu membawa karakter mereka dengan baik. Banyak dialog yang terasa dipaksakan dan akting yang over the top. Karakter dari Malaysia juga muncul, tapi sayangnya, kehadirannya terasa gak relevan dan malah bikin cerita semakin membingungkan. Ditambah lagi, beberapa adegan seperti bus berhantu dan karakter yang gak jelas fungsinya, bikin saya bertanya-tanya, ini sebenarnya film tentang apa sih? Selain itu, aspek teknis seperti editing juga sangat buruk. Saya bahkan nemuin kesalahan fatal kayak green screen yang kurang profesional. Terus juga ada adegan di mana suara aktor gak sinkron sama gerakan bibirnya. Ditambah adegan jumpscare yang berlebihan sama musik yang terlalu intens di setiap adegan bikin pengalaman menonton menjadi gak nyaman. Saya bahkan merasa bahwa make up dan efek visual setan dalam film ini terlihat murahan sama gak menakutkan. Dari tadi negatifnya aja, nah apa sih positifnya film ini? Kalau saya mau bicara soal positifnya, ada beberapa adegan yang niat, kayak pentas sinden yang terlihat mewah dengan dekorasi yang cukup megah. Namun, sayangnya, detail-detail kecil yang seharusnya bisa memperkuat cerita malah sebaliknya. Film ini mencoba membangun ketegangan dengan adegan-adegan ritual yang intens, tapi sayangnya, alur cerita yang lambat dan gak jelas bikin saya sebagai penonton kebingungan. Bahkan, sampai akhir film, saya masih gak tahu pasti apa kriteria tumbal dalam ritual tersebut. Nah terus, ending film ini juga gak ngasih kepuasan. Banyak pertanyaan yang gak terjawab, kayak apa perjanjian yang dilanggar Handini, sama kenapa setan ular ngikutin terus Handini. Semua ini bikin ceritanya agak membingungkan sama gak terlalu menarik. Secara keseluruhan, Paku Tanah Jawa film horor yang sangat mengecewakan. Dari cerita yang gak jelas, karakter yang gak berkembang, sampai visualisasi yang buruk. Saya bakal ngasih skor 2 dari 5 buat usaha mereka, tapi dengan banyak catatan. Nah, itulah ulasan saya kali ini, tentang film Paku Tanah Jawa. Asli film ini bikin bingung sama gak jelas. Kalau kalian paham ceritanya, kasih tahu di komentar ya. Silakan share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe channel Ikal Review buat update terbaru tentang film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ibumu golek tumban. Segera masuk dan sucikan diri kalian dengan air sendang. Kita sudah selesai. Saya belum bisa bawa anak itu kemari. Yang penting kamu pastikan dia memang memenuhi syarat.
Thank